Monggo. Kita sini ya. Satu-satu biar Roto nanti yang lainnya kalau ada kesempatan masih bisa. Satu. Ada lagi yang belakang ini? Mbak, yuk monggo. Nih satu. Ya sini. Sini. Ini kebanyakan putri Gus. Tapi yang putra satu juga ada. Putra satu nggih. Monggo. Niki siswa. Oh, siswanya boros nggih, monggo. Tadi boros Gus. Satu lagi tuh yang pakai. Duduk. Satu lagi. Iki santri apa sontrot iki? Ini casingnya tak Gus. Casing tok. Aslinya nggih, luwih tua. Satu lagi. Ini. Oh, ini. Udah. Dek, Mbak siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Fitri Sekar Kinanti. Siapa? Fitri Sekar Kinanti. Fitri Sekar Kinanti. Kamu anak mana kok namanya keren banget? Anak Pengkol Penawangan. Ngendiwi Penawangan. Kebetulan mondok di Ginggan. Enggak, Pengkol Penawangan tuh kecamatan apa, kabupaten apa? Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan. Grobogan. Kamu kelas berapa, Nduk? Kelas 10 MA. Besok pengen jadi apa? Insya Allah guru. Guru. Dulu Kiai saya bilang, kalau kamu menikah kalau bisa dengan guru. Kenapa Kiai? Kalau istrinya guru enak. Kamu masuk kamar langsung ditanya, Papa, masih ingat pelajaran kemarin? Iya. Terus dijawab, lupa Mama. Nah, istrinya langsung bilang, ayo Papa, ulangi lagi. Iya. Panggilannya Sekar apa Kinanti? Sekar. Kalau kamu dibilang dasar kamu gemuk, kamu jawab, sorry gemuk. Sorry, saya gemuk karena makan nasi, bukan makan hati. Iya. Apa pertanyaannya Sekar? Apa peran pemuda dalam kancah kebangsaan? Apa peran pemuda Dalam kancah kebangsaan. Ya kamu belajar yang baik itu udah peran. Nggak usah aneh-aneh. Kamu jadi santri yang baik, belajar yang baik, manut sama guru, ikuti petunjuk-petunjuk guru. Itu saja. Nggak usah banyak-banyak. Itu sudah sumbangsi yang luar biasa di saat hari ini banyak tawuran remaja. Betul Pak Kapolsek ya? Kita miris, pelajar bawa pedang, bawa celurit, di jalan tawuran. Hebatnya itu apa coba? Kamu manut sama Pak Kiai, belajar yang benar, itu sumbangsi terbaik hari ini. Itu aja loh. Manut sama dawo-dawo Kiai, minta petunjuk Kiai. Nggak usah neko-neko. Lulus sekolah nggak usah coret-coretan. Itu sudah sumbangsi. Di Jogja itu saya sedih, sekarang lagi marak kelitih. Baca orang di jalan pergi ditinggal. Mereka punya prinsip kalau bisa baca orang, grade-nya naik. Ini kan otaknya rusak gitu. Makanya kalau dulu Bung Karno bilang apa? Berikan kepadaku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia. Buktinya kemarin tim nasional Indonesia 10 orang lawan Vietnam, menang. Mudah-mudahan malam ini kita bisa Garuda bisa membantai gajah Thailand, amin. Kalau dulu berikan kepadaku 10 pemuda akan aku guncang dunia, sekarang enggak. Berikan kepadaku 10 pemuda, maka akan aku jadikan ganteng-ganteng serigala. Jadi itu aja, sumbangsimu adalah dengan belajar yang baik. Dan perlu saya sampaikan kepada kalian anak-anak santri di sini. Orang yang niat belajar, sedang belajar pun, orang yang sedang belajar, orang yang niat belajar, dimanapun dia akan mendapatkan pelajaran. Tapi orang yang tidak niat belajar, sedang belajar pun, dia tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Kamu jangan insecure, aku santri desa. Banyak orang top berangkat dari desa. Pondok pesantren saya di Lampung lebih desa daripada ini. Jalannya subhanallah, serasa dihantam ombak tanpa air. Lobang tok. Di sini mending. Artinya apa? Kamu harus percaya diri. Akan ada orang hebat dari Al-Falahiyah. Amin. Satu saat akan ada berita di TV nasional. Guru teladan Indonesia, Sekar Kinanti. Dengan prestasi sebagai guru paling gemuk sendiri. Ya lanjut. Namanya siapa?
Perkenalkan nama saya Nurul Fauzia, Nurul Fauzia. Kelas berapa? 10 TKJ. TKJ itu apa? Teknik komputer dan jaringan. Teknik komputer. Oh, dan tak pikir tukang sakit jiwa. Kamu cita-citanya pengen jadi apa? TKJ. Kok Fauzia? Dijawab. Pengen jadi apa bisa kalau besar? Pakai mic, cekel mic. Wah, bisa ngene lo yu. Insya Allah. Pakai mic. Insya Allah pengusaha. Oh, pengusaha. Ya, mudah-mudahan jadi pengusaha piting. Apa pertanyaannya, Fauzia? Apa yang dapat diterapkan untuk generasi muda yang sudah terpapar radikalisme? Kita baca Al-Baqarah 1, 4. Berapa itu? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Itu Al-Baqarah ayat berapa, Nduk? Al-Baqarah itu ada berapa surat? Ada berapa ayat? 286. Berarti itu ayatnya 143. Allah perintahkan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Allah perintahkan kita untuk menjadi umat yang wasatiyah. Wasat itu bahasa modernnya moderat. Umat yang tengah-tengah. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Lah, kalau sudah ada pelajar yang terpapar seperti itu, segera kalau dia terlalu ke kiri ditengahkan, kalau dia terlalu ke kanan ditengahkan, digiring. Lah, caranya bagaimana? Al ilmu bila saykhin fasayhu syaiton. Ilmu itu tanpa guru-gurunya setan. Tapi ingat, salah milih guru-gurunya mbahnya setan. Lah banyak hari ini orang terpapar tuh gara-gara apa, Pak? Gara-gara salah milih guru. Makanya kamu berada di pesantren Ahlus Sunnah gini, insya Allah kamu gak akan salah guru. Amin. Nah, kalau ada teman seperti itu tolong dinasehati supaya dia tidak salah paham atau pahamnya salah. Ini yang sekarang banyak ada di Indonesia. Kayak saya kemarin dihujat gara-gara saya mengucapkan selamat Natal. Tetangga saya itu pendeta, Pak G. Lingkungan saya itu 60% Katolik. Jadi kalau saya Idul Fitri, sebelum ribuan jamaah datang ke pondok saya, yang mengucapkan minal aidin wal faizin pertama kali itu pendeta. Begitu juga sebaliknya kalau Natal datang, saya mengucapkan selamat karena rumahnya tepat di samping rumah saya. Jadi selatan rumah saya itu pendeta, utara rumah saya itu kuburan. Dan subhanallah saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Begitu saya mengucapkan selamat Natal, orang bilang, Miftah jadi Kristen. Teman saya yang radikal ini, Miftah Kristen gara-gara mengucapkan selamat Natal. Saya bilang, masa hanya gara-gara ucapan itu saya menjadi Kristen? Enggak juga. Kemarin hari ibu, saya mengucapkan selamat hari ibu, saya juga tidak jadi ibu. 10 November saya mengucapkan hari pahlawan, saya juga tidak jadi Avenger. Kamu yang jomblo mengucapkan temanmu selamat menikah, kamu tetap jomblo. Lah, otak-otak seperti itu yang perlu dimoderasi. Menganggap tafsirnya paling benar, menganggap pendapatnya paling benar dan menyalahkan orang lain. Dari ciri-ciri orang radikal itu salah satunya adalah menganggap tafsir agamanya paling benar dengan menyalahkan tafsir agama orang lain. Padahal nggak ada satu mufasir pun, sealim apapun yang berani klaim bahwa tafsirnya paling benar dan mewakili apa yang Allah inginkan orang-orang. Contoh, saya dihujat gara-gara menyanyikan lagu Padamu Negeri. Itu katanya lagu musyrik. Kenapa? Karena bertentangan dengan firman Allah, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu namanya jaka sembung bawa golok, nggak nyambung blok. Jaka sembung makan sego pincuk, nggak nyambung. Lanjut mbaknya. Masih dulu aja, mesake santri tua kayak. Perkenalkan, nama saya Khairul Anwar. Jenenge Khairul Anwar. Sebaik-baik cahaya. Ini rupanya kok ireng. Sabar War, sabar.
Anwar ini wajahnya jelek ini pakai topeng. Aslinya ya lebih jelek. Tapi santai Pak. Anaknya Nabi Adam itu kan kawin silang. Kalau cowoknya ganteng, itu istrinya jelek. Kalau cowoknya jelek, istrinya cantik. Kan Anwar wajahnya jelek. Nah, insya Allah besok istrinya remuk. Sabar War, sabar. Anwar kelas berapa? Oh guru toh. Kalau santri gerang men. Mas Anwar dari mana Mas Anwar? Perwakilan dari Pondok Pesantren Fadlullah. Fadlullah. Asli mana Mas Anwar? Asli Gubuk, Grobogan. Gubuk Grobogan. Sudah punya istri? Belum. Oh belum. Pangestunipun. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Arum 21. Allah itu menciptakan manusia berpasang-pasangan. Itu artinya kalau Anwar nggak punya pasangan jelas Anwar bukan manusia. Ini terlupane ya Allah. Tapi santai War. Insya Allah kayak Mas Anwar ini jomblo. Jomblo itu free hatin. Mas Anwar tahu kenapa zombie itu jalannya rame-rame? Ya, zombie itu jalannya rame-rame. Karena kalau sendirian kayak Anwar namanya zomblo. Mudah-mudahan jodoh Mas Anwar hadir di sini. Amin. Salah satu di antara mereka. Amin. Kayaknya Sekar Kinanti. Aku seneng lah ketemu tak jomblo, seneng banget aku sumpah. Mas Anwar usianya berapa? 25. Oh, 25. Kok remu tua banget man. buat apa memandang rupa? Iya. Bagaimana kita mencintai Tuhan yang tanpa rupa? Iya. Santai aja Wan. Bila kamu rindu dengannya, jangan pernah sebut namanya, tapi sebutlah nama Tuhan yang menggenggam hatinya. Sabar Wan, Wan. Sabar, sabar itu baik, sabar itu bagus, sabar itu indah. Indahnya kapan Wan? Ya sabar saja. Akan datang satu saat Anwar akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Iya. Amin. Amin War. Amin. Telat malaikatnya minggat War. Kenapa Mas Anwar pertanyaan ini Mas Anwar? Pertanyaannya ada dua. Bah. Yang pertama, kenapa Master Dedi betul diajak pergi? Jelas Master Dedi nggak mau kesini mergo mau ketemu rupamu War. Mas Dedi itu tiap hari kesibukannya podcast. Tambah dia sekarang mendapatkan jabatan baru, Letkol Tituler TNI AD. Jadi Letkol kayak semacam Doktor Honoris Causa gitulah. Itu juga berlaku di teman-teman militer. Namanya Letkol Tituler. Usulan dari Pak Menhan Prabowo melalui Pak Kasat Pak Dudung. Saya insya Allah besok malam ketemu Pak Dudung di Semarang. Doakan saja Mas Dedi. Kemarin aja begini, Gus minta nggak mengarahkan Mas Dedi jadi ustadz. Lah ini salahnya orang Indonesia. Kalau artis itu jadi mu'alaf, langsung kadang-kadang jadi ustadz. Saya bilang, Gus kenapa Mas Dedi nggak diajak berdakwah? Dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesinya harus berdakwah. Lah dakwahnya Mas Dedi itu melalui podcast, melalui YouTube. Kebetulan subscriber dia banyak 20 juta lebih. Sama dengan Anwar lah, 20 juta lebih. Lah dakwahnya Mas Dedi War itu melalui podcast, melalui medsos.
Saya malah nggak setuju kalau Mas Dedi itu jadi ustadz. Bukan masalahnya ini, tetapi api aku kok kebiye, aku gurune kok gitu. Susah. Kalau pakai peci nggak pantas. Mas Dedi itu apa-apa bisa, yang nggak bisa cuma satu, menumbuhkan rambut. Makanya kemarin marah-marah sama saya ditawari bintang iklan. Saya bilang saya mau jadi bintang iklan, asalkan bareng sama Deddy Corbuzier. Akhirnya tak bawa ke Mas Dedi, ayo bro jadi bintang iklan. Iklan apa? Sampo, matamu dia bilang. Aku rambut randuwe iklan sampo. Mas Dedi itu apa-apa bisa, yang nggak bisa cuma satu, menumbuhkan rambut tadi. Doakan aja War, mudah-mudahan Mas Dedi istiqomah. Saya dibilang, Mas Dedi kok sholatnya masih belum bagus? Alah, santai aja. Abu Bakar itu sholat setelah 14 tahun. Padahal sing Islamnya Kanjeng Nabi. Deddy Corbuzier ini mau miftah. Lumayan orang kayak gitu gelem masuk Islam. Dulu begitu masuk Islam yang ditanyakan apa sama saya? Gus, tanyain Mas Dedi, sudah sunat apa belum? Lah, saya takut mau wedok mana? Gila urusan ini apa? Makanya saya ketemu Dedi karena amanah, saya bilang, bro ada pertanyaan dari jamaah, apa? Kamu sudah sunat apa belum? Dia bilang, masa kamu gak percaya? Sini lihat sendiri. Saya bilang, emoh aku. Dia lah gede lah cilik kan aku malu. Makanya saya bilang, kalau saya percaya kamu sudah sunat, tapi mbak-mbak ngerobokan itu nggak percaya. Terus bagaimana supaya mereka percaya? Gampang, difoto, nanti diposting. Doakan aja War. Yang kedua Pak War. Yang kedua, bagus. Oh belum. bagaimana cara mensikapi hal yang viral seperti Fadhilul Ahlul Bait. Terus nanti misal kita derek satu Habib, kemudian ujuk-ujuk Habib itu bukan Habib, atau bagaimana? Terima kasih. Ujuk-ujuk itu bahasa Indonesianya apa ya? Tapi memang Anwar ini gambaran problem Ustadz Jawa kalau masuk di TV, Pak. Itu rata-rata mereka terkendala di masalah bahasa. Karena memang banyak bahasa Jawa itu yang nggak ada bahasa Indonesia. Contoh, kunduran truk. Apa bahasa Indonesianya? Keterbelakangan truk. Apa truk ini kentir? Kok keterbelakang? Nguyuh anyang-anyangan. Gak ada, masa kencing tawar menawar, kencing matrit-matrit. Mususi beras, apa bahasa Indonesianya? Mencuci. Kalau bahasa Jawa nggak bisa loh. Lah, bahasa Indonesia cuma satu kalimat mencuci. Bahasa Jawa, beras di pususi, piring diisa-isai, baju dikumbai. Oh wait, podo-podo. Bahasa Jawa bandingkan bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu dari menanam sampai jadi nasi, namanya cuma satu, rice. Bahasa Jawa beda-beda. Sing ditandur ning sawah jenenge pari. Pari bahasa Inggrisnya rice. Pari ana wae jenenge gabah. Gabah bahasa Inggrisnya tetap rice. Gabah siji jenenge las. Bahasa Inggrisnya rice. Gabah digiling menjadi beras. Beras bahasa Inggrisnya rice. Beras tugel jenenge menir. Bahasa Inggrisnya rice. Beras dimasak jenenge sego. Sego bahasa Inggrisnya rice. Sego siji jenenge upoil. Upo. Upo bahasa Inggrisnya rice. Sego dimasak dawa jenenge lontong. Bahasa Inggrisnya rice. Sego dimasak gosong jenenge intip. Bahasa Inggrisnya rice. Sego wingi jenenge wadang. Bahasa Inggrisnya rice. Sego dipepe jenenge karak. Bahasa Inggrisnya rice. Bisa jauh. Makan tuh bahasanya cuma satu. Akala yakulu kul. Romo Yai yakul. Ustadz yakul. Tukang syuting yakul. Anwar yakul. Kalau bahasa Jawa, oke. Dahar, tadi, mangan, madang, maem, nguntal, badok, gaglak, nyekek, nutul, giling, nyosor. Sudah beda. Mbah Yai Zuri nembe dahar, enak. Nah, Anwar gaglak wis beda. Anwar badok wis beda lah.
Tapi Anwar ini tipe cowok setia deh. Apa cirinya? Kamu lihat dari kumisnya. Kalau kamu punya kumisnya. Kalau kamu besok punya suami berkumis kayak Anwar, pertahankan. Fik dia lele, bukan buaya. Iya. Niki sengaja buatan kula cukur, Bah. Nah, ngopo? Karena sesuatu yang tumbuh kembali rasanya tak lagi sama. Iya. Kalau di Jogja itu duwe kumis randi jenggot jerene kaya lele. Lan duwe jenggot randi kumis jerene kaya wedhus. Bales ah, bales. Tak bales. Kamu juga pengen mau dapat kode dari saya lagi. Oke, War, oke. Santai aja, War. Nes, kowe kode meneh soal kumismu apa? Sampun. Oh, sampun. Ngomongnya ra iso. Akala yakul kabeh yakul. Nah, fenomena yang hari ini sedang viral. Mas Anwar, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli dzikir ketika kamu tidak mengetahui sebuah persoalan. Apa yang kamu lihat di medsos itu belum tentu benar. Tapi kalau kamu tanya sama kiai, insya Allah benar. Lah, dalam menyikapi hal-hal yang viral, saya selalu bilang, ikutlah pendapat ahli. Jangan ikut-ikutan orang yang ahli berpendapat. Sekarang di gara-gara medsos semuanya orang bisa berpendapat. Ngomong dewe diposting dewe. Malah kayak orang kentir. Lah yang kemudian menjadi sialnya apa? Justru yang viral-viral itu Mbah Yai nyuwun sewu kadang-kadang yang tidak mutu. Cewek seleb TikTok makan babi pakai bismillahirrahmanirrahim viral. Saya komentar karena saya diminta sama wartawan untuk memberi respon. Saya bilang kullu ummati, kata Nabi, mu'afan illal mujahirin. Setiap umat itu akan diampuni oleh Allah kecuali mujahir. Siapa itu mujahir? Mujahir itu adalah orang yang berbuat dosa dengan bangga dan terang-terangan. Allah sudah menutupi aib hambanya, justru dibongkar sendiri oleh hambanya. Maka saya bilang, orang ibadah dipamer-pamerkan saja itu nggak bagus. Apalagi bermaksiat. Bangga kok dengan kemaksiatannya. Tapi dengan fenomena hari ini saya bilang, kamu berbuat baik, silahkan diposting. Nanti pamer Gus. Kita pakai pendapatnya Imam Al-Ghazali. Sesuatu yang ditampakkan belum tentu riak selama dia bisa menjaga hatinya. Kayak orang bersedekah diposting. Saya ditanya sama Raffi Ahmad, boleh gak Gus? Boleh. Wong bersedekah itu boleh billaili wan nahar. Boleh siang hari, malam hari atau siang hari. Sirra wa alaniyah. Boleh siri, tersembunyi atau terang-terangan. Sembunyi-sembunyi boleh, terang-terangan sedekah boleh. Yang nggak boleh itu diam-diam nggak sedekah, tapi terang-terangan cangkem cerewet. Itu yang nggak boleh. Uangnya ya teko ini. Ya melu guyu. Biasanya jilbabnya pink. Yang jilbabnya putih insya Allah luweh parah. Jadi kalau ada kondisi seperti itu Mas Anwar, kamu tanya kepada ahlinya. Iki bener Habib napa mboten? Salah satu marojid saya kalau tanya ini Habib atau bukan, yang bisa menjelaskan dengan sangat rinci adalah Maulana Al Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Nah, itu ya Mas Anwar ya. Mudah-mudahan Mas Anwar segera berjodoh. Amin. Pulang dari sini langsung menikah. Amin. Dengan janda anak 15. Santai aja War, karena hidup itu memang indah bila disertai dengan janda dan tawa. Kalau besok Anwar menikah dengan janda, tidak ada malam pertama, adanya malam terusan. Misal, makasih Mas Anwar. Silakan Mbak. Oh ini calon istrinya Anwar, Masya Allah, salehah sekali War. Tapi persoalannya beda War. Mbak siapa namanya? Itu ngomong apa kemurah rumahnya?
Aku rumah mani, kayak imik mulit. Siapa namanya dok? Zahra siapa? Naila Aisyah Zahra. Naila Aisyah Zahra. Dengan suami Khairul Anwar. Tapi persoalannya Zahra sama Anwar ini beda pemikiran. Anwar mikir Zahra, Zahra mikir Gus Miftah. Iya. Rasa galau War. Kalau jodoh pasti ketemu War. Amin. Di mana ketemunya? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Iya. Kelas berapa adik Zahra? 11. Jurusan apa? Tahfidz. Oh tahfidz. Alhamdulillah tua. Solehah sekali War. Tapi Anwar sama Zahra ternyata seperti Indomaret dan Alfamaret. Maksudnya apa? Berdekatan sih, tapi nggak pernah jadian. Iya. Lotar ya War. Cita-citamu pengen jadi apa dok? Guru. Guru meneh. Cocok. Ayo pertanyaannya. Sekarang kan tahun 2023 Gus. Iya, saya ngomong 2024 siapa? Terus? Tahun 2024 kan tahun politik. Nah, bagaimana sikap kita sebagai generasi muda untuk ikut berpartisipasi dalam tahun politik, namun tidak membuat perpecahan? Habis banget di pertanyaan ini. Pantesan Anwar naksir. Persoalannya Zahra sama Anwar itu beda keyakinan. Anwar yakin mau, Zahra yakin nggak mau. Kamu bilang Pak, bila dukun mampu membunuh tanpa menyentuh, kupastikan aku bisa membuat kamu rindu tanpa harus bertemu. No. Kayak neh. Silakan quote untuk Zahra War. Ayo War, kamu War. Yang tertempel di mukamu adalah make up. Make up itu kamuflase. Make up hanya menutupi sungai duka yang mengalir di pipimu. Iya. Rupamu War. Tapi sampai aja War, kalau kamu tidak memiliki good looking, maka tutupilah dengan good rekening. Iya. Karena cewek sekarang lebih milih yang good rekening dibandingkan good looking. Betul deh? Betul. Karena berangkat dari good rekening bisa menjadikan wajah istrimu glowing. Maka dibalik wajah istri yang glowing ada suami yang golong komeng. Akhirnya Rai ini golong komeng kaya Anwar. Seneng aku dicahidan kaya Anwar ya aku. I love you full Anwar. Ya lah, Anwar ini langsung nyekel mic menjadi perhatian dari Zahra ya. Santai aja War, langsung nembung Mbah Yai aja War. Lah kalau hari ini kamu langsung nembung sama Mbah Yai Zuri, insya Allah War, langsung ditolak. Sejumlah-jumlahnya Anwar segera berakhir, amin. Di mana berakhirnya kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Pas iya. Harusnya Anwar bilang begini sama Zahra, Dek, cantiknya wajahmu hanya akan menemanimu sampai tanah, tapi cantiknya akhlakmu akan menemanimu sampai jannah. Oh, Noah. Kayak Iwar. Indonesia merdeka karena bersatu, Bah. Bukan berdua. Iya. Cuaks. Maka kita doakan mudah-mudahan selama-lamanya Anwar bersatu. War, nyamuk saja ditepuk pakai 12 telapak tangan. Masa cintamu bertepuk sebelah tangan ya? Balas War. Stake War. Anwar pasti akan bilang, masa Anwar jomblo, truk saja gandengan.
Kamu jawab apa? Justru yang gandengan tuh rawan kecelakaan. Nah, jomblo juga keren, buktinya apa? Ferrari. Ngono war. Bagaimana menyikapi tahun politik? Lah ini yang membuat saya khawatir. Saya tertarik dengan ceramahnya Pak Prabowo di tempat saya kemarin. Udahlah, kita bangsa Indonesia nggak usah tegang-tegangan, nggak usah saling menjelekkan. Semuanya calonnya bagus. Mungkin besok calon presiden ada 3. Ada Pak Prabowo, ada Mas Ganjar Pranowo, ada Mas Anies Baswedan. Kalau Anda posisinya sebagai saya, itu pasti repot. 3-tiganya teman saya, sahabat saya. Saya dekat banget dengan Mas Prabowo, saya dekat dengan Mas Ganjar, saya dekat dengan Mas Anies Baswedan. Tapi apa? Hidup itu pilihan deh. Bahkan kalau kita lihat dalam Al-Quran, soal iman pun Allah tawarkan secara demokratis dengan konsekuensinya masing-masing. Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Dengan segala konsekuensinya. Begitu orang punya pilihan agama yang berbeda, apa kata Allah dalam Al-Quran? Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilm. Kita tidak boleh menghina sesembahan orang lain. Kalau Zahra tidak pengen agamanya dihina, ya jangan menghina agama orang lain. Maka Nabi mengatakan apa? Hendaklah seorang anak tidak menghina bapaknya sendiri. Nabi ditanya, emang ada Nabi anak yang menghina bapaknya sendiri? Oh ada. Siapa? Anak yang menghina bapaknya orang lain, maka anaknya orang lain berpotensi menghina bapaknya sendiri. Nah besok kita punya pilihan masing-masing. Dalam berbusana saja kita punya pilihan. Zahra pakai jilbab hitam, Anwar wajah yang hitam. Santai aja, kamu cewek-cewek yang wajahnya hitam santai saja. Ingat, cantik itu syaratnya tidak harus putih, tapi harus perempuan. Nah iya toh, tidak harus putih tapi harus perempuan. Anwar harus paham, cewek itu hobinya cuma 3 warna: ngemil, ngemol, ngomel. Makanya kalau kamu pengen dapat cewek cantik, ya kamu harus membuat cewekmu ngemil, ngemol, dan siap-siap diomeli. Karena perempuan tuh karakternya satu. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Lu buat tenang, mbok bojone kiai gitu, senengane ngonek-ngonek kiai. Ini tau kiai. Sak pinter-pinter kiai nduk. Diketak bojone goblok dadak tak kandhane. Jangan kan kiai, polisi, tentara sing diseragam, pak ning kantor galake romo. Neng omah ketemu bojone. Iya mama, Gua takono Pak Kapolsek lho. Lah ning dalan ya kaya macan, ning omah ya kaya kucing kok dadak. Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu, betul? Bisa remuk wong lanang. Inilah awakmu pengen ngerti madu asli apa palsu, takono aku ahli ini madu. Madu taruh di atas meja, dirubung semut, palsu, mengandung gula. Madu taruh botol, di kotak-kotak goyang, palsu, mengandung air. Madu bawa pulang, istri marah, asli. Kalau percaya jajalan, jadi kerawus raimu. Mbokmu itu kok menangane raumu minggumun. Milo ora seneng aku karo wong lanang. Jadi beda pilihan itu biasa-biasa saja. Maka saya harap anak-anak pemilih pemula besok itu jangan sampai gara-gara pemilu itu merusak kerukunan di antara kita. Pemilu itu ora wajib, rukun hukumnya wajib. Kalau diambil kemudian lebih afdol yang mana, saya memilih rukun. Kayak kemarin mau Idul Fitri, saya ditanya, Gus, yang masuk surga besok yang mana? Yang lebaran hari Jumat apa hari Sabtu? Goblok. Hubungannya opo? Dino Jumat yo entuk, dino Setu yo entuk. Ya Rando. Wong Idul Fitri ki hukumnya sunnah. Rukun hukumnya wajib.
Jangan sampai hanya gara-gara beda Idul Fitri kita bermusuhan. Arep ngonekke mercon dina Jumat yo karepmu, Setu yo karepmu. Tapi ingat, menyalakan petasan di mata ulama hukumnya haram. Bang ya, menyalakan petasan di mata ulama hukumnya haram. Bisa picek matanya. Sama kayak saya bilang, orang salah paham. Mendoakan orang mati hukumnya haram. Anwar tak doake mati gue, mati ya haram, nggak boleh. Sama, haram hukumnya orang ziarah di kubur. Itu haram. Yang boleh ziarah kubur, bukan orang ziarah di kubur. Jadi yang slow-slow saja dulu. La tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman, dan seorang tidak dikatakan beriman sehingga memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Maka Anwar katakan kepada Zahra, Dik Zahra, mungkin cintaku padamu tidak seindah surat cinta untuk Setarlah, tapi yakinlah cintaku pada Zahra lillahi ta'ala. Iya. Anwar. Apa war? Ada yang lebih bahaya dari gendang dangdut. Apa? Gendang telinga tanpa sekalipun mendengar kabar darinya. Iya. Tapi War, kamu harus belajar hidup dari penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut itu makhluk yang sangat istimewa, mampu bertahan hidup hanya dengan organ tunggal. Wis War, tak mau darmuar, War. Ya, terima kasih untuk adik-adik. Mas Ali dikasih kaos Mas Ali. Ya, tak sangoni. Anwar tak kasih uang untuk mahar Zahra. Iya. Kurang rai siji, loro, telu. Ya Mbak, iki nanti. Ya. Jadi, siapa ini namanya? Nurul Fauzia. Punya Zara, kamu yang ngasih, Mar? Iya. Yojo, ini Mbak Zara. Ya War, kowe iki bae War. Ya War. Sarungnya gajah duduk, dibuka sarungnya muncul belalainya. Ya foto sini, foto-foto sana. Allah. Kuale goblok. Ya, inilah Anwar yang telah tercemar di dunianya. Terkenal kok tercemar. Terima kasih Mbak. Sudah apa lanjut? Sudah ya, capek aku. Ya dua lagi nggak apa-apa. Dua lagi monggo. Ya wis ora apa-apa. Oke. Ini kayak pentol korek iki sapa? Mbak siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Eka Yusrian. Eka. Kelas berapa, Nduk? Kelas 11 TKJ. TKJ, teknik komputer. Cita-citanya pengen jadi apa? Insya Allah dokter. Dokter? Sekolahnya komputer. Cita-citanya dokter. Saya mau tanya, dokter tuh pintar apa goblok? Insya Allah pintar. Goblok. Buktinya apa saben wong teko ditakoni kan goblok. Anwar, kamu sakit apa? Dokter itu yang pintar cuma satu, dokter hewan.
Orang tau ditakoni langsung disontek. Apa Bu Dokter pertanyaannya? Bagaimana peran semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam upaya meningkatkan persatuan? Yang pertama kamu pahami, kalimat ini kalimat sakti. Di beberapa tempat saya sampaikan, bandingkan Indonesia dengan Jazirah Arab. Tanah Arab itu satu bangsa namanya bangsa Arab, dipersatukan dengan bahasa yang sama namanya bahasa Arab. Tapi ternyata apa? Satu bangsa, satu bahasa tidak mampu berdiri di atas satu negara. Mereka terpecah belah menjadi Jazirah Arab 32 negara. Contoh yang paling kekinian adalah ketika Piala Dunia di Qatar. Itu Arab Saudi minta supaya bisa menjadi tuan rumah bersama dengan Doha Qatar seperti Jepang dan Korea. Qatar menolak karena gengsinya tinggi. Mereka satu bangsa, satu bahasa, tidak bisa berdiri di atas satu negara yang sama. Terpecah belah menjadi 32 negara Arab. Eropa, satu bangsa namanya bangsa Euro, dipersatukan dengan bahasa yang sama namanya bahasa Inggris, tapi terpecah menjadi sekian banyak negara. Tidak bisa berdiri di atas satu negara. Bahkan Inggris yang mengusulkan mata uang Euro, mata uang bersama, hari ini sudah keluar dari Euro. Mereka tetap menggunakan mata uang pound sterling karena merasa mata uangnya lebih tinggi dibandingkan euro. Apa bedanya dengan Indonesia, Dik? Kalau Arab banyak satu bangsa, satu bahasa berdiri di atas satu negara. Berdiri di atas banyak negara. Eropa satu bangsa, satu bahasa berdiri di atas banyak negara. Indonesia sebaliknya. Banyak bangsa bisa berdiri di atas satu negara yang sama. Ada 1.700 suku bangsa dengan 739 bahasa, tetapi Indonesia bisa berdiri di atas satu negara yang sama, namanya Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia punya ideologi yang sama, namanya Pancasila, yang di situ kamu kenal Bhinneka Tunggal Ika. Maka harusnya Anwar mengatakan kepada Zahra, "Dek, kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tetapi tetap satu jua." War, gue telat loh. Gitu deh ya. Ayo, Mas, siapa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Tile. Gimana kabarnya Pak Tile? Ya baik. Ya baik. Nama saya Aksaka Muhammad Nasiwa. Atsaka Muhammad Nasiwa. Muhammad Nasiwa. Panggilannya Dewa Siwa. Gitu. Aksaka Pak. Oh, Ataka. Kelas berapa Atsaka? 7. Oh, 7. Besok pengen jadi apa kalau besar? Insya Allah jadi dokter. Dokter, kalau saya lihat ini kayaknya jodohnya Anwar. Jodoh untuk membuat pesantren ngono loh. Apa Mas Astaka pertanyaannya? Bagaimana cara menghilangkan rasa malas dalam kehidupan sehari-hari? Kamplengi wae kesuwen. Ada bahasa begini Mas Asaka. Ataka apa Ataka? Aksaka. Asaka, pakai tak ya. Asaka. T. Lah ya Asaka itu TS Asaka. Kan tulisannya TSAK, Asaka. Kalau bahasa Arabnya, kalau bahasa Indonesia ya mungkin Atsaka bisa ya. Bisa Arab lah jeneng-jenengmu. Ijhad wala taksal fan nadamatu lima yatakasalu. Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malasan. Penyesalan bagi orang yang bermalas-malas. Dan penyesalan itu Mas Atsaka pasti di belakang. Kenapa? Karena kalau di depan namanya pendaftaran. Lah makanya kenapa orang Jogja itu kalau bikin belangkon mentolnya di belakang. Karena penyesalan itu tempatnya di belakang. Nggak ada orang seumpamanya menjadi kiai seperti panjenenganipun Kiai Zuhri. Itu dulu di pondok pesantren kok malas-malas ngapal ke Quran. Karena bersungguh-sungguh, ya alhamdulillah, hafid kemudian diangkat derajatnya. Kan udah Allah janjikan. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Untuk bisa diangkat derajatnya oleh Allah harus beriman, harus memiliki ilmu pengetahuan. Mana bisa kamu memiliki ilmu pengetahuan kalau kamu tidak bersungguh-sungguh? Ya kan? Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi. Kamu harus ingat itu. Sehingga kamu bersungguh-sungguh belajar. Masa depanmu tidak tergantung siapa bapak ibumu.
Masa depanmu tidak tergantung siapa gurumu, tapi masa depanmu ada di tanganmu. Maka dikatakan inna fi yadi subani amrul ummah wa fi aqdamiha hayatah. Asakah hari ini kiai masa depan? Asakah hari ini dokter masa depan? Oh, no. Amin. Oh, amin. Tapi itu dokter ojo gaya-gaya. Dokter itu mampu bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Buktinya Gus Ida punya teman dokter. Kalau memang dokter itu bisa, seharusnya dokter itu badannya paling sehat. Nyatanya saya punya teman dokter spesialis THT, telinga, hidung, tenggorokan. Orangnya malah budak. PD, semangat belajar. Mudah-mudahan jadi dokter. Amin. Ya, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Nurul Lailatus Safira. Nurul Lailatus Safira. 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 Apa coba artinya Safira itu? Far. Wong senengane mlaku-mlaku. Berarti yo codot. Cita-citanya apa Safira? Insya Allah penghafal Al-Quran. Masya Allah, hafidatul Quran, amin. Kenapa pengen menjadi penghafal Quran? Kenapa? Kenapa? Oh, pengen mendapatkan perhatian dari Atsaka. Ya Pak Dok, pertanyaannya Pak Dok. Maksudnya budaya asing di Indonesia membawa banyak perubahan dan pengaruh kurang baik untuk masyarakat Indonesia. Bagaimana kita menyikapinya? Blackpink, saiki wong brobokan nonton Blackpink. Begitu mulai melu-melu penampilannya kaya Blackpink. Ya Allah, ilang pinge garek Blackpink. Saya tuh sering ngaji teng Hongkong, TKI perempuan itu. Saya bilang, kamu cari uang di Hongkong itu boleh. Tapi kamu nggak usah ikut-ikutan budayanya cewek Hongkong. Ya kalau cewek Hongkong, pakai pakaian seksi Pak Camat, Pak Kapolsek, pantas mau mulus-mulus putih-putih. Lah bocah grobokan, ya Allah. Melu-melu nganggo you can see kaya bocah Hongkong. Yang terjadi apa? Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing, tungkai meletek. Kita harus pede dengan budaya kita sendiri. Kalau aku kaget ya, yang haji tahun kemarin 5 kilo dari Masjidin Nabawi itu masih masuk tanah haram. Ada cewek tidak berjilbab. Saya lebih kaget lagi, umroh terakhir kemarin akhir tahun, ada mbak-mbak tidak berjilbab di depan Masjidil Haram, di depan Hotel Darut Tauhid Intercon. Saya langsung, ya Allah, istri saya itu sampai mau rekam nggak berani. Kok iso-iso nih? Yang pengen saya sampaikan apa? Dalam berfashion, cewek Indonesia itu melu-melu wong Arab. Nganggo burqa, nutup raine nganggo burdah. Burqa. Nganggo cadar. Orang Arab budayanya sekarang nyontoh siapa? Kiblatnya ke Amerika. Orang Amerika latihan pakai kemben seperti orang Indonesia, latihan gamelan seperti orang Indonesia. Wong Indonesia nyontoh Arab, wong Arab nyontoh Amerika, wong Amerika nyontoh Indonesia. Seharusnya kita pede dengan budaya kita sendiri. Kita tuh dijajah dalam banyak hal, dijajah dalam masalah makanan, food. Coba kalau makan, saya kisah digulai budaya-budaya luar. Oh, sing digulai apa? Misui, apa kan? Apa? Ya misui wilah apa ora dong aku. Lah, saya itu orang yang mempopulerkan degan naik panggung itu saya. Yang mempopulerkan degan naik panggung saya. Yang mempopulerkan kopi naik panggung itu saya. Dulu itu kiai-kiai saya lihat teman-teman saya kiai kalau naik panggung suguhane soft drink. Saya ngeman Pak Cola, saya ngeman Pak Kiai. Yang diminum soda-soda terus. Saya sangat menghindari minuman yang berbau soda. Maka saya nggak pernah minum soft drink, apalagi soft teh. Nggak mau saya. Maka ini saya populerkan Kiai, ngombene degan. Ini bagus untuk para perokok, untuk detox. Saya mempopulerkan kopi tanpa gula.
supaya tidak kena penyakit gula. Kopi itu pahit, tapi banyak yang mencari. Makanya mbak-mbak jadi santri, jadilah seperti kopi. Pahit sih, tapi banyak yang mencintai. Iya. Belajar dari kopi, tetap jadi hitam dan pahit. Tidak harus menjadi manis dan putih untuk dicintai. Orang kaya raimu, ya Allah. Wirai apa papan karambol. Jadi budaya dengan percaya dengan budaya kita sendiri. Makanya kenapa saya kemana-mana pakai belangkon? Karena saya pede. Saya kalau haji pakai belangkon, masuk Mekah ditanya sama orang Arab, mahada, ini apa? Mumet dasku, belangkon di bahasa Arab ya apa? Akhirnya ada, masa kolang suatun kan bukan. Akhirnya saya jawab, ada belangkon. Mau gua belangkon, belangkon itu apa? Ina uroksi, wadai endas. Ada bom, apakah ini bom? Tak jawab, ainu kak matamu. Akhirnya belangkon saya diminta diumbang ngambung. Ya kecut kok goblok. Aku ora tau ngambung. Lah kita harus percaya dengan budaya kita sendiri. Budaya sarungan kayak Pak Kiai. Pakai. Budaya peci. Mas Acaka, peci itu budaya apa agama? Budaya apa agama? Budaya dan agama. Budaya, kok budaya dan agama gimana? Maka namanya songkok nasional. Beda kalau kopiah putih kayak Pak Kiai ini. Dulu Mbah Maimun itu melarang santrinya menggunakan peci putih. Karena peci putih itu lambang orang sudah berangkat haji. Haji yang mahal harus ke Mekah, repot, berusaha payah, maka kemudian sebagai pengharganya menggunakan kopiah putih. Nah sekarang sudah biasa, belum haji sudah menggunakan kopiah putih. Kalau dulu Mbah Mun nggak boleh. Tapi sekarang ya silahkan saja. Songkok itu nasional, budaya, bukan agama. Menutup aurat itu budaya apa agama, Dek? Agama. Tapi cara menutupnya, budaya apa agama? Budaya. Orang Arab, tutup auratmu. Bagaimana cara orang Arab menutup aurat? Menggunakan jubah. Pertanyaannya, apakah orang Gerobokan harus sama menggunakan jubah seperti orang Arab? Jawabannya tidak. Wong pekerjaannya ngeduk pasir ning kali nganggo jubah. Yo little body, silite gatel kelebon wedi. Gaweane ngepek degan menek wit kelapa kok nganggo jubah. Yo bluluke nambah loro. Maka ya boleh menggunakan katok, sarung, katok kayak saya, baju, belangkon. Itu budaya. Bahwa menutup aurat itu perintah agama, cara menutupnya adalah budaya. Hormati budayamu. Kearifan lokal, the local wisdom. Terima kasih De Daes. Nah, guys. Ya, Saka. Apa? Untuk melamar Anwar. Salim, dokter. Sama Kiai Salim kok. Oh. Ya. Kamu harus jalan-jalan nggak apa-apa. Namanya kan Safira. Ada salaman. Kan ada itu satu ayat dalam surat Al-Mulk ayat 15. Ada yang bisa baca? Al-Mulk ayat 15. Tak kasih uang sekarang. Al-Mulk 15. Masa nggak bisa? Ayo, ini perintah piknik loh, ayat perintah piknik loh. Al-Mulk 15. Akhir ayatnya bunyinya wa ilaihin nusyur. Awalnya apa? Sinta kasih waktu maju. Ini berkaitan dengan Safira tadi loh. Siapa? Sini. Sini. Nah, ini dong. Ya, dibaca, kasih Mas Alik mic-nya. Apa bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa kulu rizqi wa ilaihi turja'un. Ulangi, pelan-pelan. Tarik napas 1 jam, baru dikeluarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi
وكلوا من رزقه وإليه النشور. صدق الله العظيم. Kamu tahu artinya itu apa? Dia Allah yang menciptakan bumi yang mudah untuk dijelajahi. Famshu fi manakibia, piknik, ayo piknik, itu perintah piknik. Wa kulu mir rizki, kuliner, kon mangan-mangan. Itu jadi kalau kita kadang-kadang butuh piknik itu lumrah. Famshu fi manakibia, kon piknik, wa kulu mir rizki, aja lali mangan-mangan, kuliner. Tapi ingat, wa ilaihin nusur. Saadoh-adohmu kue lunga, saenak-enakmu kue mangan, tetap bali nih marang Gusti Allah. Makanya saya itu kalau ada waktu tak sempat ke piknik. Kerja terus kapan pikniknya, piknik terus kapan kerjanya. Jadi kalau saya ditanya, Gus kok jalan-jalan ke luar negeri? Oh, famsu fi manakibiha, piknik. Kok makan enak di restoran? Wa kulu mir rizki. Ono dalile. Oleh. Ya itu. Nah, tulan-tulan kono. Alhamdulillah. Oh, sudah semua ya? Oh, kamu belum? Ngomong dong. Ya. Sudah jam 3:30. Lalu sekarang wasel. Foto dulu Gus. Ada dulu. Kok di Asaka karo kaosnya ganteng kaos sih. Adik-adik sekalian, matur Pak Kiai, para asatid, Bapak tamu undangan, ibu-ibu yang saya muliakan. Akhirnya kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan bangsa Indonesia senantiasa dijaga oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa menjaga persatuan walaupun banyak perbedaan di antara kita. Dan bisa menjadikan bangsa ini bangsa sesuai dengan keinginan para pendiri bangsa dulu, menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barokah doa saya udahnya. بهت الفتحة المعظمة قصر المثاني أن تفتح لنا بالخير ولا تفضل علينا بالخير وتجعلنا من الخير وأن تعملنا مع أمانتك للخير وأن تحفظنا في أجسامنا وأنفسنا وأولادنا وأهلينا وأصحابنا وأحبابنا من كل مهنة وفتنة وبؤس وغير إنك ولك الخير وتفضل بك الخير ومعطيني كل خير يا أرحم الراحمين. اللهم بارك محمد وكرمة محمد وبركة محمد وسواك محمد في رحمتك يا أرحم الراحمين. الله حفيظ الله لطيف الله قدير الله قدير أجر عليم كل ليلة. الله يكتفي من خلقه جميعا ولا يكتفي من أحد من خلقه. يا أحد يا من لا أغفر له إنك ترجع إلى منك حقبة الأنوار إلى بك ومسدد الطرق إليك يا ريت المستغيثين أغيثنا أغيثنا يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا وارحمنا وأنا اللهم سلمنا وسلم معنا. اللهم بلغنا بينك على كل شيء قدير. ربنا بين من أزواجنا وذريتنا قرة أعين اجعلنا المتقين من النار ربنا اجعلنا من لدنك رحمة وإلينا من النار رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih adik-adik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.